Halo, selamat datang kembali di Saiz Manga. Melanjutkan chapter sebelumnya di mana Genji dan Serizawa telah bertemu untuk yang pertama kalinya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke alurnya. Chapter 2, Suzuran sedang tidak baik-baik saja. Saat itu di lapangan dekat pintu masuk sekolah Suzuran, ada dua orang yang sedang berhadapan. Kedua orang tersebut adalah Genji dan Serizawa. Kemudian Serizawa menebak, jika hari ini adalah hari pertamanya, berarti dia adalah anak kelas 1. Namun Genji langsung membantahnya, bahwa dirinya adalah kelas 3. Sempat kebingungan, Serizawa pun kembali menambahkan, pasti sulit dan sangat merepotkan jika dipindahkan ke Suzuran. Dia pun mulai mengerti bahwa Genji adalah murid pindahan. Sambil merapikan rambutnya, Genji pun menjawab, ambisinya pindah ke Suzuran, yaitu untuk meraih puncak. Mendengar ambisi Genji tersebut, Serizawa pun menjadi terdiam. Namun tak lama kemudian beberapa polisi pun datang. Karena tadi diduga kedatangan polisi, mereka pun langsung menengok ke arahnya. Ken yang saat itu baru pulang dari minimarket pun langsung bersembunyi saat menyadari adanya polisi. Dan kedatangan polisi tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk menangkap Serizawa. Pada saat itu pula Genji baru mengetahui bahwa seseorang yang sedari tadi berbicara dengannya adalah Serizawa. Tak lama kemudian polisi itu pun menyela dan bertanya apakah Serizawa kembali berkelahi. Namun kali ini Serizawa menjawab bahwa bukan dirinya lah yang menghajar mereka. Sepertinya kali ini polisi itu pun tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menuduhnya. Lalu sebelum polisi itu membawa Serizawa pergi, Genji terlebih dahulu menghentikan mereka. Dan polisi itu pun berbalik. Dikira ada urusan penting, ternyata Genji hanya ingin meminjam korek. Mendengar hal tersebut, polisi itu pun menjadi muak dan berkata bahwa siswa di Suzuran semuanya adalah anak berandal. Sebelum Serizawa benar-benar pergi, dia pun ingin menyampaikan sesuatu. Namun polisi itu pun mendesak Serizawa untuk segera masuk ke dalam mobil. Sesaat sebelum Serizawa masuk ke dalam mobil, dia pun berpesan kepada Genji bahwa akan mudah bagi siapa saja untuk masuk ke sana. Namun, perlu diketahui bahwa Suzuran tidak seindah yang Genji bayangkan. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, Genji pun pulang. Dia kedatangan ayahnya dari luar kota. Dijelaskan dalam manga, Genji hidup sendiri di apartemen karena dia adalah seorang outsider. Outsider sendiri dikatakan adalah orang dari luar kota tua Rusi yang pindah ke sana. Setelah itu, ayahnya pun berkata kepada Genji, apa rencana Genji selanjutnya? Belum sempat dijawab, ayahnya pun menambahkan bahwa dirinya tidak akan menuntut apapun kepada Genji atau menjadi siapapun di masa yang akan datang. Lalu Genji menjawab bahwa dirinya akan bertarung seperti ayahnya yang seorang Yakuza. Ayahnya pun menjawab bahwa dirinya tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu meskipun dia sendiri adalah seorang Yakuza. Lalu Genji menambahkan bahwa dirinya tidak ingin hidup dibayang-bayang oleh nama besar ayahnya. Ayahnya pun berpikir bahwa Genji sepertinya tidak ingin hidup nyaman. Genji pun kembali berkata bahwa Suzuran adalah urusannya. Dengan nada yang meremehkan, ayahnya bertanya kepada Genji, apakah kau bisa menaklukkannya? Dan jika Genji mampu menaklukkan Suzuran, maka ayahnya akan memberikan segalanya untuk Genji, termasuk posisi ketua geng Yakuza-nya, yaitu Takiagumi. Mendengar tawaran dari ayahnya, Genji pun seakan tidak percaya. Namun ayahnya menambahkan bahwa dirinya pun dulu adalah alumni Suzuran dan dia tidak mampu untuk menaklukkan semuanya. Scene pun berganti. Keesokan harinya di sekolah Suzuran, terlihat beberapa orang sedang terlibat pertarungan. Dan ya, yang terlibat pertarungan tersebut adalah trio Ebisuka. Saat ini mereka tengah berada semacam acara yang diadakan setiap 1 tahun sekali, yaitu Freshman War, di mana setiap kelas 1 akan bertarung menentukan siapa yang terkuat di angkatannya. Sampai saat ini, Hiromi belum menemukan lawan yang sepadan, dan dia pun berpikir ternyata tidak mudah untuk menaklukkan Suzuran. Aku pun membenarkan perkataan Hiromi, dan dia menyebutkan masih ada monster seperti Serizawa. Kemudian pun menambahkan bahwa acara tersebut seperti olimpiade untuk anak-anak berandalan seperti mereka.
Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba datang seseorang sambil memuji aksi mereka. Orang itu bangga atas pencapaian adik kelasnya tersebut, yang dimana dia adalah senior mereka saat di SMP, sang mad dog suzuran, Izaki Sun. Izaki pun berkata bahwa dirinya akan terus mengawasi perkembangan mereka. Namun Hiromi menjawab bahwa jangan mengusik mereka meskipun Izaki adalah seniornya. Namun Hiromi malah menantang seniornya itu, dan dia sudah siap bersama kedua temannya. Lalu Mako pun membenarkan perkataan Hiromi dan berkata bahwa di Suzuran tidak ada istilah senior maupun junior, karena di Suzuran orang yang paling dihormati adalah orang yang terkuat. Saat mereka berkata seperti itu, Izaki pun mendekat. Sambil menepuk bahu Hiromi, dia berkata bahwa dia akan bermain bersama mereka kapanpun dan dimanapun. Setelah Izaki pergi, Hiromi pun berkata bahwa intimidasi dari orang tersebut yang bahkan tidak bisa menguasai kelas 3 pun sangat membuat mereka tertekan. Honjo pun membenarkan perkataan Hiromi sambil menambahkan bahwa di Suzuran jika ingin naik ke atas sangat banyak sekali rintangan. Scene pun berpindah. Terlihat di sana Genji yang sedang duduk sambil merokok dan berpikir jika sudah mengalahkan Serizawa, apa yang harus dia lakukan ke depannya. Lalu dia memikirkan akan bertanya kepada Serizawa bagaimana kondisi Suzuran sebenarnya dan apa yang harus dia lakukan. Karena bagaimanapun Genji adalah orang baru di kota tersebut dan belum mengetahui apapun tentang Suzuran. Saat Genji sedang berpikir begitu, tiba-tiba datang seseorang. Orang tersebut adalah Ken Katagiri yang sebelumnya pernah datang ke Suzuran dengan beberapa anggota Yakuza lainnya. Dia datang untuk membalaskan dendam teman-temannya tersebut kepada Genji. Ken mengira Genji adalah Serizawa. Dia berkata bahwa dia tidak membenci anak SMA, namun kali ini dia akan membalaskan dendam teman-temannya. Ken pun menyerang sambil berteriak menyerukan nama Serizawa. Pukulannya pun dapat dihindari oleh Genji, dan malah terkena serangan balik tepat ke arah perut olehnya. Setelah itu, Genji memberitahu Ken bahwa dirinya bukan Serizawa. Rasa sakit di perutnya sekaligus kaget karena menemui fakta bahwa dirinya salah paham kepada Genji. Dia pun langsung jatuh tersungkur. Kemudian scene pun kembali berpindah. Saat itu di dalam mobil, supir pribadi ayahnya menyinggung soal taruhan yang sebelumnya dikatakan ayahnya Genji kepadanya. Kemudian ayahnya membenarkan hal itu. Lalu, dia bercerita saat dulu Genji masih kecil. Dia sering bermain bola dengannya. Pada saat itu pula, Genji kecil yang sering terluka yang membuat ayahnya merasa belum pernah memberi apapun atau membuat Genji bahagia. Namun ternyata bukan hanya itu saja alasannya. Ayahnya Genji menjelaskan bahwa menaklukkan Suzuran adalah hal yang sangat sulit, bahkan hampir mustahil, karena dulu saat ayahnya masih muda, dia pun pernah bersekolah di Suzuran dan dia tidak mampu menaklukkannya. Scene kembali berpindah. Di atap sekolah Suzuran terlihat seseorang sedang memandangi tembok. Dia adalah Tokyo, teman SMP Takeya Genji, dan dia baru mengetahui Genji pindah ke Suzuran setelah melihat tulisan yang awalnya adalah nama Serizawa sekarang berganti menjadi nama Genji. Chapter 3, Dua Saudara yang Gila. Setelah sebelumnya salah paham kepada Genji, Ken pun mengajak Genji ke sebuah tempat makan yang tidak jauh dari sekolah sebagai bentuk permintaan maaf kepada Genji. Dan di sana Ken pun menceritakan bagaimana perseteruan geng Yakuzanya dengan Serizawa. Setelah itu, dia menundukkan kepala dan meminta maaf kembali kepada Genji. Kemudian, Genji pun menyuruh Ken untuk mengangkat kembali kepalanya, dan yang seharusnya meminta maaf adalah dirinya yang sudah menghajar Ken. Namun Ken malah memuji pukulan Genji tersebut. Ken pun menjelaskan bahwa dirinya pun dulunya pernah sekolah di Suzuran, dan mengatakan bahwa dirinya persis seperti Genji. Dia terus menjelaskan saat dirinya sekolah di Suzuran dulu. Genji pun merasa kaget karena orang tua yang berada di hadapannya ini adalah alumni Suzuran. Karena tidak terima disebut orang tua, Ken pun marah kepada Genji. Tidak terima dibentak oleh Ken, Genji pun kembali marah
hingga membuat Ken ketakutan dan kembali minta maaf. Setelah itu mereka pun kembali duduk, lalu lanjut mengobrol. Kemudian Shin kembali berpindah ke sekolah suzuran. Di atap terlihat Tokyo sedang menghapus tulisan yang sebelumnya Genji coret. Tak lama kemudian datang temannya dan bertanya, apa yang sedang dilakukan Tokyo? Orang tersebut bernama Tokaji Yuji. Dia adalah medog atau otak dari fraksi Serizawa Army. Saat melihat ujung nama yang disemprot oleh Tokyo, Tokaji pun kembali bertanya siapa Ji tersebut. Karena tidak ingin memperkeruh suasana, Tokyo berbohong dengan berkata mungkin itu dari salah satu anak kelas 1. Scene pun kembali berganti. Terlihat di sana ada seseorang yang sedang menendang pintu toilet. Tak lama kemudian datanglah gerombolan teman lainnya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Kemudian orang tersebut menjawab bahwa di pintu tersebut ada tulisan toilet khusus Mikami bersaudara. Mendengar hal tersebut membuat mereka seketika tertawa. Lalu seseorang bertanya, apakah di antara mereka ada yang mengetahui rumor tentang kedua orang tersebut? Orang berambut gimbal pun menjawab bahwa dia pernah mendengar kedua orang tersebut adalah saudara yang kejam dari kelas 3. Tak lama kemudian muncullah kedua orang tersebut dari balik pintu toilet. Ada si kakak yang memakai masker, namanya adalah Mikami Manabu, dan sang adik bernama Mikami Takeshi. Kedua bersaudara itu berkata kepada para freshmen tersebut bahwa jangan seenaknya memakai toilet yang sudah dikhususkan untuk mereka berdua. Mendengar hal itu, mereka pun langsung menolaknya. Malahan mereka berkata bahwa di suzuran mereka tidak akan mematuhi siapapun sekalipun mereka adalah seniornya. Alih-alih mendengarkan apa yang dikatakan freshman tersebut, sang kakak malah menghitung jumlah mereka dan berencana untuk menghajar mereka semua. Setelah dihitung, mereka semua ada 7 orang, dan itu berarti masing-masing dari mereka harus menumbangkan 3 orang, dan satu sisanya, siapapun yang paling cepat, dia yang mendapatkannya. Lalu, pesta pun dimulai dengan sang kakak meraih kepala salah satu dari mereka dan menghantamkan kepala orang tersebut ke wastafel. Shin pun berpindah kepada Genji dan Ken. Ken pun baru mengetahui bahwa Genji adalah murid pindahan dan dia berencana untuk menjadi yang teratas di suzuran. Mendengar ambisi Genji membuat Ken sangat bersemangat, merasa bernostalgia saat dulu dia masih berseragam suzuran. Lalu dia berjanji akan membantu Genji untuk meraih puncak suzuran. Sambil mematikan rokoknya, Genji bertanya kepada Ken apa yang harus dia lakukan, karena yang terlintas di pikirannya sekarang adalah mengalahkan Serizawa, orang yang saat ini sangat dekat dengan puncak suzuran. Lalu Ken bertanya kepada Genji, apakah Genji memiliki banyak waktu untuk melakukan hal itu semua? Lalu Genji menjawab bahwa dirinya tidak punya banyak waktu untuk hal itu. Setelah berkata seperti itu, Genji pun pamit pergi. Lalu Ken berpesan kepada Genji untuk berhati-hati, karena di suzuran bukan hanya tentang Serizawa saja, dan jika dirinya membutuhkan bantuan, maka Ken siap untuk membantunya kapanpun. Shin pun kembali berpindah kepada Mikami bersaudara. Di sana mereka sudah selesai menghabisi para freshmen yang sebelumnya menantang mereka. Melihat keganasan kedua bersaudara tersebut, apakah Genji mampu mengalahkan mereka? Ikuti terus sepak terjang Genji untuk meraih puncak suzuran hanya di Saizma nggak? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.